Apakah sekarang ini kena jangan maskeran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Bertemu lagi dengan kami, channel kami Abbas Maulana, yang sekarang ini mungkin masa pandemi ini kami tidak bisa berada di luar, yakni cukup dengan di pesantren. Itu mungkin cukup aman bagi kami, ya, cukup aman. Dan di masa pandemi ini kami akan membahas tentang apa seharusnya bagi anak muda sekarang itu, apakah tetap menunggu sekolah itu masuk, apakah memang harus dipesantrenkan gitu. Mungkin kita akan minta penjelasan kepada Ustadz kita, Ustadz Baihaqi ya, Ustadz Baihaqi. Ini Ustadz Baihaqi ini teman saya di pesantren di sini. Ini orang mana antum? Perkenalkan dulu, nama antum siapa? Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fakir berasal dari aslinya ya, dari Pulau Sumenep. Oh, Pulau Sumenep ya, Madura. Sumenep, Madura. Asalnya itu. Asal. Kemudian setelah itu berhijrah, Berdakwah. cari jalan yang lebih baik ke kota metropolitan yang mana kita tahu saat ini yang sedang ramai Di mana itu? di Jakarta Utara. Oh, di Jakarta Tepatnya Utara. Berarti asal Anda itu dari keluarga atas itu, nenek, kakek itu dari Madura ya? Iya. Berarti jadi merantau ke, dan antum itu lahir di mana? Di Jakarta. Saya tidak tahu lahir. Insya Allah 2 tahun ada di Madura. Kemudian setelah itu mengenyam pendidikan di Jakarta sampai Oh iya. sampai Berarti saya Anda itu tidak mengetahui identitas Anda. Anda itu lahir di mana? Apakah Anda itu identitas lahir kelahiran. Iya. Karena saya mengingat ketika saya membuka mata saya sudah ada di Jakarta. Iya. Bagus ya. Jadi kita singkat, bagaimana tanggapan Anda di masa pandemi ini, khususnya bagi anak-anak muda yang di luar sana? Bagi ada anak muda yang di luar Iya. sana. Saya melihat pada keadaan sekarang ini, Iya. di mana sedang mewabah di kalangan kita umat manusia sebuah fitnah Semua fitnah yang sangat besar ya. Kata hadis itu fanta diri sa'ah ya. Kalau seandainya sudah fitnah merajalela, maka tunggu akhir masanya ya. Ya, seperti itu. Dan saya melihat kalangan muda, kalangan mudi, mereka sudah kehabisan Apa? Kehabisan Saya- uang mungkin, sudah kehabisan protein. tidak Oh, apa? kehabisan masa depan. Oh, kehabisan masa depan. Seakan-akan masa depan anak muda sekarang itu adalah suram begitu ya. Iya. Masa depan bisa habis Iya. Ya, ini dalam tanda kutip ya, kehabisan masa depan. Iya. Dalam artian masa depan mereka ini sudah tidak bisa dilihat dari sekarang. Saya melihat tidak sangat gelap sekali. Sangat gelap. Ya. Ini yang menjadi problem kita pada dini hari.
Terus tanggapan Anda pada zaman sekarang ini, apakah memang anak-anak muda sekarang itu, apakah memang harus dipesantrenkan? Apakah memang nunggu sekolah itu nanti masuk sehingga anak-anak muda sekarang itu sehingga di mana di luar sekarang Anda sudah tahu kan? Apakah memang nanti itu harus mondok gitu, harus pesantren? Saya kira dalam masalah ini sekolah ini memang tetap ada meskipun walaupun tidak secara langsung, tidak berkontak langsung dengan Iya. sekolahan dan murid-murid lainnya ya. Maksudnya? Tapi dengan cara pertemuan secara abstrak, secara digital lah. Secara digital, bukan secara Ya, abstrak. jadi tidak Abstrak. dibilang bertemu tapi tidak bertemu aslinya. Cuman hanya menatap Saja. gambar. Jadi hubungan antara guru dengan murid itu tidak terikat ya? Ya, Ya. ya, sebatas layar. Dan ini tetap berlanjut sampai sekarang ini. Sampai menunggu informasi selanjutnya dari pemerintahan Indonesia. Dan mereka tetap diwajibkan seragam, mandi, ya, dan semuanya harus lengkap, buku, peralatan, sekolah, tapi di rumah. Dan mereka tidak berangkat sekolah, mereka syuting bersama orang tuanya. Syuting dengan orang tua. Ya. Seperti ini kita ini. Ya, seperti kita ini ya. Terus sekarang ini apakah sekarang ini kena jangan maskeran ya. Kita insya Allah itu aman ya di pesantren. Tanggapan Anda itu, apakah pesantren ini termasuk menyalahi pemerintah atau gimana? Sedangkan sekolah-sekolah di luar itu tidak diperbolehkan untuk berkumpul, sedangkan di pesantren itu kita berkumpul. Apakah ini termasuk pelanggaran apa gimana? Ya kami sudah membahasnya ya, itu. Iya. Untuk masalah pondok ini sebenarnya masih dipersisihkan antara ikhtilaf ulama apa gimana itu? ikhtilaful umara. Oh, ikhtilaful umara, bukan ikhtilaful ulama ya? Iya, masih dipersisihkan di Iya. antara para kalangan pemerintahan itu. Karena banyak oknum-oknum yang memang dari dirinya sendiri tidak senang pada pesantren, akhirnya ingin menutup pesantren. Padahal kami di sini di pesantren ini sudah mentaati, melakukan segala Sudah peraturan. kita berjalan maskeran ya, kita memakai hand sanitizer, Segala macam. itu sudah kita patuhi apa aturan dari pemerintah ya. Jadi kok malah umaro atau pemerintah itu ingin menutup semua pondok, sedangkan kita sudah mematuhi peraturan gitu. Iya. Ini pasti ada apa-apa. Gimana pesan Anda untuk anak-anak muda sekarang ini yang berada di luar, sehingga anak-anak yang di luar itu bisa semangat untuk belajar meskipun bukan di pesantren ataupun lebih khusus di pesantren? Iya. Terakhir ya. Iya, terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi para pelajar, murid-murid, pencari ilmu dimanapun Anda berada, tetap semangat, tetap gapai itu cita-cita. Jangan sampai Anda karena dihadapkan dengan keadaan yang seperti ini sudah kendor ya, seakan-akan dia tidak sudah mau mencapai cita-citanya. Iya, cita-cita sudah tidak dilihat lagi, sudah malah ingin bersantai-santai santuy dia berbahan di rumah. Jadi tetap harus, meskipun Anda belajar lewat virtual seperti itu, tetap harus. Masa sih yang ada di luar yang memegang elektronik dan yang lain itu nggak semangat, sedangkan kita yang pesantren itu jauh dari orang tua, jauh dari lingkupan keluarga, itu semangat, apalagi yang ada di luar itu ya, seharusnya itu yang di luar lebih semangat daripada yang di pesantren, itu kan? Iya.
Ya, semoga yang di luar itu semangat dalam mencari ilmu dan juga terus gapai cita-cita, dan juga yang ada di pesantren jangan merasa seakan-akan itu kita ada di dalam penjara. Jangan. Akan tapi anggaplah ini semua buat kita motivasilah bagi kita gitu. Ya, karena kalau seandainya kita itu tafakkur, kita ada di sini, itu pasti akan banyak faedahnya bagi kita ya. Ya, semoga video ini bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.